Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa sudah bekerja keras tapi rezeki seakan tak berpihak? Doa yang tak kunjung berjawab, usaha yang tak berbuah, dan hatimu mulai lelah menunggu sesuatu yang kau sendiri tak tahu kapan datangnya. Mungkin bukan rezekimu yang jauh, tapi hatimu yang terlalu bising untuk mendengar panggilannya. Ada jalan yang terlupakan, jalan yang tak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh ruh yang sadar. Jalan zikir, jalan sunyi yang membuka pintu-pintu rezeki dari langit. Bukan karena engkau meminta, tapi karena engkau sudah kembali kepadanya. Bab 1. Pintu rezeki yang tak terlihat. Di setiap langkah manusia yang mengejar kehidupan, ada satu hal yang sering terlupakan, bahwa rezeki sejati tidak datang dari langkah kaki, melainkan dari getaran hati yang hidup dalam zikir. Banyak orang menengadah, berdoa dengan harapan mendapatkan keluasan dunia, namun jarang yang menyadari bahwa keluasan rezeki sejati bermula ketika hati mengenal siapa pemberi yang sebenarnya. Rezeki bukan sekadar angka di buku tabungan, bukan pula limpahan harta yang menenangkan mata. Rezeki adalah rasa cukup yang menenangkan jiwa, rasa aman yang datang tanpa sebab, dan cahaya yang membuat seseorang merasa dimiliki oleh kasih Tuhan di setiap hembusan napasnya. Saat hati masih dipenuhi gelisah, meski harta menumpuk, itu bukanlah rezeki, itu hanya beban yang tersamar indah. Tetapi ketika seseorang menemukan zikir yang hidup dalam diamnya, maka seluruh dunia seakan memberi tempat, bukan karena dunia tunduk padanya, tapi karena ia telah tunduk pada yang Maha Mengatur. Zikir bukan hanya lafaz di bibir, tetapi kehadiran kesadaran di dalam diri. Ia adalah jembatan halus antara hamba dan Rabb-Nya yang tak terlihat oleh mata namun dirasakan oleh ruh. Dalam zikir, seseorang tidak sedang mengingat Allah semata, tapi sedang diingat oleh Allah, dipanggil, dibersihkan, disucikan, dan dikembalikan pada sumber asalnya. Itulah sebabnya para arif berkata, bukan engkau yang berzikir, tapi Allah yang menjadikanmu mampu berzikir. Maka ketika engkau mengingatnya, sebenarnya engkau sedang dijemput oleh cahayanya. Dan di saat itulah rezeki sejati mulai turun. Ketenangan, kemantapan, dan keyakinan bahwa setiap yang datang, baik atau buruk, adalah pemberian yang sempurna. Ketika seseorang berzikir dengan sepenuh kesadaran, getaran ruhnya naik ke langit, mengetuk pintu rahmat yang tak pernah tertutup. Alam semesta bergerak mengikuti ritme zikir itu, sebab zikir adalah bahasa yang dikenal oleh seluruh ciptaan. Daun yang gugur, angin yang berhembus, bahkan denyut jantungmu, semuanya bertasbih dalam diam. Namun manusia sering lupa ikut dalam simfoni itu. Maka zikir bukan sekadar ibadah, tapi penyelarasan antara dirimu dengan getaran kosmos yang tunduk kepada Allah. Dan ketika engkau kembali selaras, seluruh jalan rezeki terbuka. Bukan karena engkau memintanya, tapi karena alam semesta mengenali getaran ruh yang telah kembali ke frekuensi ilahi. Rezeki sejati tidak pernah jauh, ia hanya tersembunyi di balik tabir lupa. Ketika engkau berhenti mengingat Allah, engkau berjalan dalam gelap, dan meski dunia memberi, hati tetap terasa sempit. Tapi begitu zikir mulai menetes lembut ke dalam batinmu, satu demi satu tirai itu tersingkap. Engkau mulai melihat bahwa setiap napas adalah pemberian, setiap senyum orang lain adalah rezeki, setiap detik kesadaran adalah anugerah yang tak ternilai. Di saat itu engkau tidak lagi mengejar rezeki, melainkan bersyukur karena telah menjadi bagian dari aliran rezeki itu sendiri. Maka jangan pernah mengira bahwa zikir hanya untuk ketenangan. Zikir adalah kunci yang membuka pintu tak terlihat, pintu yang menghubungkan langit dan bumi dalam hatimu sendiri. Barang siapa hidup dalam zikir, hidupnya menjadi ladang tempat berkah tumbuh tanpa henti. Ia tidak lagi sibuk meminta, karena seluruh hidupnya telah menjadi doa yang berjalan. Dan di dalam doa yang demikian, Allah berbisik lembut ke dalam jiwanya. Wahai hambaku, rezekimu tidak di luar sana. Rezekimu adalah aku sendiri yang selalu bersamamu sejak awal waktu. Bab 2. Makna tersembunyi di balik kata rezeki. Kita sering menganggap rezeki sebagai sesuatu yang kasat mata. Uang, pekerjaan, makanan, atau jabatan yang menenangkan ego. Namun di balik semua itu,
tersembunyi makna yang jauh lebih halus. Dalam pandangan para arif, rezeki sejati adalah segala sesuatu yang menumbuhkan ruh. Ilmu yang membuat hati tercerahkan adalah rezeki. Senyum yang menenangkan orang lain adalah rezeki. Bahkan rasa sabar yang tumbuh dalam ujian, itulah rezeki yang paling mahal. Karena sesungguhnya, rezeki bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita sadari. Dan mereka yang mampu melihat rezeki dalam hal-hal kecil, sesungguhnya sedang hidup dalam keluasan yang tidak terbatas. Sebab bagi mereka, setiap detik adalah pemberian, setiap napas adalah ladang syukur, dan setiap kesulitan adalah jalan menuju limpahan kasih Tuhan. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang menyenangkan. Kadang ia datang dalam wujud kehilangan, agar engkau belajar bahwa yang paling berharga tidak pernah bisa diambil. Kadang ia datang dalam bentuk sakit, agar engkau paham bahwa kesehatan adalah nikmat yang sering disia-siakan. Kadang ia datang melalui seseorang yang melukai hatimu, agar engkau belajar bahwa cinta sejati hanyalah cinta kepada Allah. Maka jangan terburu-buru menolak sesuatu yang engkau anggap buruk, sebab di balik itu mungkin tersimpan rezeki ruhani yang belum engkau kenali. Allah tidak menurunkan sesuatu kecuali dengan tujuan mendidik hati, agar ia lembut, sadar, dan mengenal siapa yang benar-benar memberi. Dalam zikir yang mendalam, seseorang akan menyadari bahwa rezeki bukanlah hasil usaha, melainkan akibat dari kedekatan. Orang yang dekat kepada Allah tidak perlu meminta banyak, karena setiap keinginannya sudah diketahui bahkan sebelum ia mengucapkan. Seperti bayi yang cukup menangis dan ibunya segera datang, begitu pula dengan hamba yang hatinya hidup dalam zikir. Ia tak perlu berteriak meminta, sebab Tuhannya sudah tahu sebelum lidahnya bergerak. Disitulah letak rahasia besar. Semakin engkau sibuk dengan zikir, semakin semesta sibuk menyiapkan kebutuhanmu. Karena yang mengingat Allah akan diingat oleh Allah, dan siapa yang diingat oleh Allah tidak akan pernah dibiarkan miskin, baik dalam harta maupun dalam jiwa. Ketika seseorang memandang rezeki hanya dari sisi dunia, ia akan selalu merasa kurang. Tapi ketika ia melihatnya dari sisi ruhani, ia akan terkejut menyadari betapa kaya dirinya selama ini. Berapa banyak nikmat yang kita terima tanpa sadar. Udara yang gratis, sinar matahari yang menghangatkan, kasih ibu, teman yang tulus, waktu untuk berpikir, bahkan kemampuan untuk bersyukur. Semuanya adalah rezeki yang lebih tinggi nilainya daripada apapun yang bisa dibeli. Maka, zikir sejati bukan sekadar menyebut nama Allah, tapi mengingat bahwa setiap nikmat kecil adalah sapaan darinya. Dan siapa yang mampu mengenali sapaan itu, hidupnya tak lagi berlari mengejar dunia, sebab dunia sudah datang menghampirinya dengan penuh lembut. Rezeki adalah cermin antara langit dan hati. Jika hatimu gelisah, cermin itu buram dan pantulan cahaya rezeki tak bisa masuk. Tapi ketika hatimu jernih oleh zikir, cahaya itu mengalir tanpa batas, membawa keberkahan dalam bentuk yang kadang tak terduga. Itulah sebabnya para wali tidak sibuk mencari, tapi sibuk membersihkan hati. Sebab mereka tahu, ketika hati telah menjadi tempat singgah bagi cahaya Allah, seluruh rezeki dunia akan datang tanpa diminta. Dan di titik itu seorang hamba akan tersenyum dan berkata dalam diamnya, "Ternyata selama ini aku tidak sedang mencari rezeki, aku sedang mencari Tuhanku, Sang Pemberi segala sesuatu." Bab 3, Zikir sebagai magnet langit. Ada rahasia halus yang tidak bisa dijangkau oleh logika, namun bisa dirasakan oleh jiwa yang lembut, bahwa setiap zikir yang keluar dari hati yang ikhlas memiliki daya tarik yang mampu menggetarkan langit. Ia seperti gelombang cahaya yang naik perlahan menembus batas dunia, menuju tempat di mana doa-doa tidak lagi berupa kata, tapi menjadi cahaya yang dikenali oleh para malaikat. Zikir adalah bahasa alam semesta. Setiap ciptaan bertasbih, setiap zarah berputar menyebut namanya, dan ketika manusia berzikir dengan kesadaran yang sejati, ia menyatu dengan irama besar semesta itu. Dalam momen itu, ia tidak lagi berdiri sebagai seorang hamba yang meminta, tetapi sebagai bagian dari kehendak ilahi yang memancarkan kasih dan menerima keberkahan tanpa batas. Itulah sebabnya orang-orang yang hatinya hidup dalam zikir tampak tenang, sebab mereka tidak menarik dunia dengan tangan, tetapi dengan getaran ruh yang senantiasa terhubung kepada Allah.
Zikir yang sejati bukan hanya melafazkan, tapi menghidupkan. Setiap kali lidah menyebut Allah dan hati menyertai dengan kesadaran penuh, saat itu pintu rahmat terbuka lebar. Takdir pun mulai melunak, sebab zikir adalah getaran yang menyentuh sisi gaib dari realitas. Alam semesta mengenal getaran itu karena ia berasal dari sumber yang sama, dari Zat yang Maha Esa. Maka jangan heran jika dalam ketenangan zikir, rezeki datang dari arah yang tak terduga, urusan dipermudah tanpa penjelasan, dan beban hidup terasa ringan tanpa sebab. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kesadaranmu telah berubah. Engkau telah selaras dengan kehendak Sang Pencipta, dan siapa yang selaras dengannya, maka seluruh ciptaan pun akan bersahabat dengannya. Ada orang yang berzikir dengan suara, tapi hatinya sibuk menghitung dunia. Ada pula yang diam tanpa kata, tapi setiap sel tubuhnya memuji Tuhannya. Zikir bukan tentang bunyi, melainkan tentang kesadaran. Satu napas yang disertai kesadaran kepada Allah lebih berharga dari 1000 kata tanpa makna. Dalam keheningan zikir itu, seseorang mulai mengenal dirinya sebagai ciptaan yang tidak terpisah dari Sang Pencipta. Ia menyadari bahwa Allah bukan di luar dirinya, tetapi hadir di dalam setiap denyut kehidupan. Inilah magnet sejati yang menarik rezeki dari segala arah. Bukan karena zikirnya memanggil dunia, tapi karena zikirnya memanggil cahaya, dan cahaya itulah yang membuat dunia tunduk kepadanya. Ketika hati telah menjadi tempat zikir yang hidup, seluruh alam seakan berputar untuk melayaninya. Tapi yang menakjubkan, hati seperti ini tidak lagi sibuk meminta. Ia hanya sibuk bersyukur. Ia tidak lagi memohon agar rezekinya diperbanyak, karena ia tahu setiap detik yang diizinkan untuk mengingat Allah adalah rezeki yang tak ternilai. Orang semacam ini bisa saja hidup sederhana, namun auranya menenangkan, langkahnya membawa berkah, dan kata-katanya menjadi obat bagi jiwa yang gersang. Sebab zikir yang tulus menjadikan seseorang bukan hanya penerima rezeki, tetapi penyalur rezeki bagi orang lain. Rezeki mengalir melalui dirinya, seperti air yang mencari sungai untuk mengalirkan kehidupan. Maka jika engkau ingin rezekimu luas, jangan dulu sibuk mengejar angka, sibuklah mengingat Tuhanmu. Karena zikir bukan sekadar ibadah, tapi cara semesta mengenalmu. Ketika engkau berzikir, engkau mengirim sinyal kepada langit bahwa hatimu hidup. Dan langit pun menjawab dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya halus. Terkadang dalam bentuk ketenangan, terkadang dalam bentuk keberuntungan yang tiba-tiba, terkadang hanya berupa rasa yakin yang menenangkan di dada. Namun semua itu adalah rezeki, hadiah dari langit untuk hamba yang mengingatnya. Dan di puncak zikir itu, seorang hamba akan sadar, aku tidak sedang menarik rezeki, aku sedang ditarik oleh cinta Allah yang tak pernah berhenti mengalir. Bab 4. Lupa yang menutup pintu rezeki. Ada satu hal yang diam-diam mencuri keberkahan hidup manusia. Lupa. Bukan lupa pada hal duniawi, tapi lupa pada sumber segala sesuatu. Saat hati mulai sibuk dengan perhitungan dunia, saat pikiran hanya berputar pada angka, strategi dan ketakutan akan kekurangan, maka pintu rezeki perlahan-lahan tertutup, bukan karena Allah menahannya, tapi karena hati manusia sendiri menutup diri dari cahayanya. Lupa pada Allah adalah bentuk kemiskinan paling halus. Kemiskinan yang tidak bisa diukur dengan harta, tapi terasa dalam dada. Seseorang mungkin memiliki segalanya, namun di dalam jiwanya ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun selain zikir. Dan selama ruang itu diabaikan, kehidupan akan terasa seperti perjalanan panjang tanpa arah, di mana rezeki datang tapi tidak membawa ketenangan, kebahagiaan hadir tapi tidak memberi makna. Lupa kepada Allah bukan berarti tidak pernah berdoa, tapi ketika doa menjadi rutinitas tanpa kesadaran, ketika zikir menjadi kebiasaan tanpa kehadiran hati, ketika ibadah menjadi formalitas yang kehilangan rasa. Lupa itu halus, menyelinap di sela-sela kesibukan, di antara ambisi, bahkan di dalam amal yang tampak suci. Ia membuat hati keras, mata tak lagi basah, dan napas kehilangan rasa syukur. Padahal rezeki tidak hanya datang kepada mereka yang berusaha keras, tetapi kepada mereka yang hatinya hidup dalam ingatan kepada Allah. Orang yang mengingat Allah dalam setiap keadaan, bahkan ketika sedang bekerja,
berdagang, atau berbicara dengan sesama, akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketenangan yang meluas, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan kekurangan. Setiap kali manusia lupa kepada Tuhannya, dunia menjadi sempit, hati menjadi berat, pikiran buntu, dan langkah kehilangan arah. Namun begitu seseorang kembali berzikir, seolah-olah tirai gelap itu tersibak sedikit demi sedikit. Zikir menghidupkan kembali cahaya yang padam dalam dada, menyalakan api kesadaran bahwa segala sesuatu, besar maupun kecil, datang dari Allah. Ketika kesadaran ini tumbuh, maka tidak ada lagi rasa takut terhadap masa depan, sebab ia tahu bahwa rezekinya tidak ditentukan oleh usaha semata, melainkan oleh kasih sayang yang tidak pernah berhenti mengalir dari langit. Inilah rahasia yang dilupakan banyak orang, bahwa rezeki yang hilang tidak perlu dikejar, cukup disadari, dan ia akan datang kembali dengan bentuk yang lebih indah. Allah tidak menutup pintu rezeki siapapun. Yang menutupnya adalah hati yang keras, yang tak lagi mau tunduk. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Maka perubahan terbesar bukan pada usaha, tapi pada kesadaran. Ketika hati kembali lembut, ketika zikir kembali mengalir dalam napas, maka sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Jalan yang dulu terasa buntu, terbuka. Orang-orang yang dulu menjauh, kembali mendekat. Kesempatan yang tak terduga muncul dari arah yang tak pernah terpikirkan. Itulah tanda bahwa langit kembali mengenali getaran ruhani kita. Bahwa cahaya ilahi mulai kembali menembus dinding lupa yang selama ini kita bangun sendiri. Maka berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan dalam sunyi bahwa setiap detik keberadaanmu adalah zikir yang belum kau sadari. Setiap hembusan napas adalah bukti kasih Tuhan yang masih memberimu kesempatan untuk kembali. Jangan tunggu rezeki datang dari luar, kembalikan dulu kesadaranmu ke dalam. Karena ketika hatimu sudah kembali kepadanya, seluruh pintu yang tertutup akan terbuka. Dan di balik setiap pintu itu, bukan hanya rezeki yang menunggu, tetapi kehadiran Allah yang selama ini menantimu dengan penuh cinta. Bab 5. Rezeki dari cahaya zikir. Di alam ruhani, setiap zikir yang keluar dari hati yang hidup akan melahirkan cahaya. Cahaya itulah yang menjadi jalan bagi turunnya rezeki dari langit. Ia tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang lembut dan sadar. Ketika seseorang berzikir dengan penuh cinta, menyebut nama Allah bukan karena ingin sesuatu, tapi karena ingin dekat, maka cahaya zikir itu mulai memancar dari dadanya, naik ke langit, lalu kembali turun, membawa keberkahan dalam bentuk yang tak terduga. Kadang berupa peluang yang datang tiba-tiba, kadang berupa ketenangan dalam menghadapi badai, kadang hanya berupa rasa cukup yang membuat hati tenang walau dunia tampak sempit. Cahaya zikir bukan hanya menerangi jalan rezeki, tapi juga menyucikan jiwa yang berjalan di atasnya. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak yang datang, tapi seberapa terang hati yang menerimanya. Dalam pandangan makrifat, rezeki tidak datang kepada siapa yang paling kuat, tapi kepada siapa yang paling terang. Karena alam semesta mengenali cahaya yang berasal dari Allah. Maka ketika seseorang hidup dalam zikir, ia memancarkan cahaya itu ke sekitarnya. Orang merasa damai di dekatnya, urusan-urusan terasa ringan di tangannya, dan bahkan masalah menjadi lembut ketika ia menyentuhnya dengan doa. Inilah mengapa sebagian orang tampak selalu dimudahkan, meski mereka tidak punya banyak harta. Mereka berjalan dalam cahaya zikir, cahaya yang membuat rezeki mendekat bukan karena paksaan, tapi karena keselarasan. Dan di dunia ruhani, keselarasan jauh lebih kuat dari sekadar usaha. Sebab yang selaras dengan Allah akan selalu dibukakan jalan oleh Allah. Zikir yang memancarkan cahaya bukan hanya yang keluar dari bibir, tapi yang lahir dari kesadaran. Saat engkau menyebut nama Allah sambil merasakan bahwa Dia melihatmu, mendengarmu, dan menatapmu dengan kasih, maka setiap sebutan itu menjadi sinar yang menembus langit. Setiap Allah yang diucapkan dengan cinta menjadi seperti bintang di alam malaikat, menjadi tanda bahwa di bumi masih ada hati yang hidup, dan malaikat akan turun dengan membawa apa yang menjadi hakmu. Karena di balik setiap zikir yang tulus,
Ada gerakan ilahi yang bekerja diam-diam, mengatur takdir, memperhalus jalan, dan mempercepat turunnya rahmat. Inilah rahasia yang sering dilupakan, bahwa rezeki sejati turun bukan karena usaha yang keras, tapi karena hubungan yang hangat dengan Allah. Cahaya zikir juga menyembuhkan. Ia tidak hanya membuka jalan rezeki, tapi juga menenangkan jiwa yang gelisah dan membersihkan hati yang gelap. Ketika seseorang tenggelam dalam zikir, rasa takut, iri, dan cemas mulai luruh. Ia merasa ringan, lapang, dan bersyukur hanya karena bisa menyebut nama Tuhannya. Dalam keadaan ini, rezeki bukan lagi tujuan, tapi hadiah kecil dari perjalanan cinta yang lebih besar. Dunia tidak lagi mengejar, tapi mengikuti, karena orang yang berzikir telah memancarkan frekuensi keberkahan yang dikenali oleh seluruh makhluk. Tanah menjadi subur di bawah langkahnya, dan udara menjadi tenang di sekitarnya. Inilah yang disebut para arif sebagai rezeki dari cahaya zikir. Bukan sekadar materi, tapi kehidupan yang dikelilingi oleh keberkahan. Maka jika engkau merasa rezekimu tertahan, jangan buru-buru mengeluh. Duduklah dalam diam, letakkan tangan di dada, dan ucapkan Allah dengan penuh kesadaran. Rasakan getarannya di hatimu, dan biarkan cahaya itu menyala. Jangan berharap pada hasil, cukup hadiri Allah dalam zikirmu. Sebab begitu cahaya itu menyala, gelap akan pergi dengan sendirinya. Dan di dalam terang itulah rezeki akan menemukan jalannya menuju dirimu. Bukan karena engkau memanggilnya, tapi karena Allah telah menuntunnya datang melalui cahaya yang lahir dari zikirmu sendiri. Bab 6. Rahasia nafas sebagai zikir. Setiap manusia hidup di antara dua napas, satu masuk, satu keluar, dan di antara keduanya tersembunyi rahasia zikir yang paling tua. Sebelum lisan mengenal lafaz, sebelum hati mengenal rasa, ruh sudah lebih dulu mengenal zikir melalui napas. Karena setiap kali engkau menarik udara ke dalam dada, engkau sebenarnya sedang menerima kehidupan dari Allah. Dan setiap kali engkau menghembuskannya keluar, engkau sedang menyerahkan diri kembali kepadanya. Inilah zikir yang tidak pernah berhenti, zikir yang dilakukan oleh seluruh makhluk, siang dan malam tanpa jeda. Mereka yang sadar akan makna napas, akan memahami bahwa setiap hembusan adalah bentuk komunikasi halus antara hamba dan Tuhannya. Maka orang-orang makrifat tidak hanya berzikir dengan lidah, tapi dengan setiap tarikan napas yang mereka hirup, dengan setiap hembusan yang mereka lepaskan, dan dengan setiap detik keberadaan yang mereka syukuri sebagai anugerah. Ketika seseorang menyadari bahwa napasnya adalah zikir, maka hidupnya menjadi ibadah yang berkesinambungan. Ia tidak lagi membagi antara dunia dan akhirat, antara kerja dan ibadah, karena semuanya menjadi satu tarikan kesadaran yang sama. Saat ia bekerja, ia berzikir. Saat ia berbicara, ia berzikir. Bahkan saat ia diam, tubuhnya terus berzikir tanpa ia sadari. Inilah keadaan yang disebut zikir daim. Zikir yang terus berlangsung tanpa putus, karena dilakukan oleh ruh, bukan sekadar lisan. Dan dalam keadaan ini, rezeki tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu dicari. Rezeki datang sendiri, karena orang yang hidup dalam kesadaran, napas sebagai zikir, telah menjadi bagian dari aliran kehidupan itu sendiri. Ia tak lagi menarik rezeki dengan usaha, melainkan dengan kehadiran yang penuh kesadaran. Rahasia besar dari napas adalah bahwa di dalamnya ada asma Allah yang tersembunyi. Dalam setiap tarikan napas yang tenang, engkau sedang melafazkan Hu, nama Allah yang paling halus, yang berarti Dia. Bahkan tanpa bicara, tubuhmu terus menyebutnya, ruhmu terus mengingatnya. Inilah sebabnya mengapa para arif mengatakan bahwa zikir tidak perlu dicari di luar, karena ia sudah hidup di dalam diri. Nafasmu sendiri adalah imam dari seluruh zikirmu. Ketika engkau menenangkannya, engkau sedang menenangkan seluruh getaran hidupmu. Ketika engkau menjaganya dengan penuh kesadaran, engkau sedang membuka saluran rezeki dari alam halus yang mengalir melalui ruh menuju jasad. Sebab napas adalah tali penghubung antara dunia yang tampak dan dunia yang tak terlihat, antara bumi dan langit, antara dirimu dan Dia. Setiap napas yang disertai kesadaran kepada Allah menurunkan rahmat. Ia membersihkan pikiran dari ketakutan, melembutkan hati dari keserakahan,
dan menenangkan jiwa dari kegelisahan. Orang yang mampu menjaga napasnya dalam zikir tidak akan mudah marah, tidak mudah takut, tidak mudah iri, karena ia hidup di dalam irama yang seirama dengan alam semesta. Alam bertasbih, laut berzikir, angin menyebut namanya, dan manusia yang sadar akan napasnya ikut berzikir bersama seluruh ciptaan. Dalam keadaan itu, rezeki datang bukan karena dicari, tapi karena engkau menjadi bagian dari harmoni ilahi itu sendiri. Engkau menjadi jalan bagi rezeki itu mengalir, bukan sekadar penerima. Maka sadarlah setiap kali engkau bernapas, bahwa di dalam napasmu Allah sedang hadir. Jangan biarkan napasmu terbuang sia-sia hanya untuk mengeluh, marah, atau cemas. Jadikan setiap helaan napas sebagai ucapan, Ya Allah, dan setiap hembusan sebagai penyerahan diri, Laka ya Rob. Karena siapa yang menjadikan napasnya sebagai zikir, hidupnya akan menjadi aliran berkah yang tidak berhenti. Rezekinya tidak lagi diukur dari seberapa banyak ia punya, tapi seberapa dalam ia merasa cukup. Dan di dalam rasa cukup itulah, engkau akan menemukan makna sejati dari rezeki, bukan benda, tapi cahaya yang turun lembut bersama setiap tarikan napas yang kau sadari sebagai karunia darinya. Bab 7. Ketenangan yang mengundang kekayaan. Di dunia yang hiruk pikuk ini, manusia berlomba mencari kekayaan dengan langkah yang tergesa, seolah rezeki akan lari bila tidak dikejar. Namun mereka yang menempuh jalan ruhani mengerti bahwa kekayaan sejati tidak datang karena kecepatan langkah, tetapi karena ketenangan hati. Ketika hati tenang, frekuensi hidupmu menjadi sejajar dengan kehendak ilahi. Engkau tak lagi berjuang melawan arus, melainkan mengalir bersama kehendak Tuhan yang halus. Dalam ketenangan itu, ada daya tarik yang lembut namun kuat, seperti bumi yang diam, tapi mampu menarik hujan dari langit. Begitulah hati yang tenang, ia tidak berteriak meminta, tapi menjadi magnet bagi rezeki yang tak terduga. Karena rezeki mencintai kedamaian, ia datang kepada mereka yang hatinya lapang, bukan kepada mereka yang dikuasai resah dan takut. Ketenangan bukan berarti pasif, bukan pula menyerah. Ia adalah gerak yang berakar dari kesadaran bahwa segalanya sudah ditetapkan dengan sempurna oleh Allah. Orang yang tenang tetap berusaha, tapi bukan karena haus akan hasil. Ia berusaha karena itu bagian dari pengabdian. Ia menanam bukan karena takut kekurangan, tapi karena ia tahu bumi ini tidak pernah menolak benih yang ditanam dengan niat yang tulus. Ketenangan melahirkan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan melahirkan keputusan yang tepat. Disitulah rezeki mengalir tanpa kebocoran, tanpa kesalahan, tanpa penyesalan. Karena setiap langkah orang yang tenang selalu dilandasi rasa cukup dan yakin bahwa Allah sudah menyediakan bagian untuknya. Orang yang hatinya resah seringkali memutus aliran rezeki dengan tangannya sendiri. Mereka gelisah, takut gagal, cemas kehilangan, dan justru energi itu menutup pintu keberkahan. Karena rezeki datang melalui pintu rasa syukur dan sabar, bukan melalui pintu ketakutan dan keluh kesah. Sedangkan ketenangan adalah taman tempat kedua bunga itu tumbuh, sabar dan syukur. Dalam tenang, engkau bisa melihat keindahan kecil yang sering terlewat. Secangkir air yang menenangkan, udara yang menyejukkan, langkah yang masih bisa dilakukan hari ini. Dari kesadaran sederhana itu, hatimu menjadi ladang yang subur bagi turunnya karunia. Dan ketika engkau sudah bisa melihat nikmat dalam hal-hal kecil, semesta akan memperbesar cermin nikmat itu di hadapanmu. Mereka yang mencapai ketenangan sejati telah mengerti rahasia besar, bahwa kekayaan bukan datang dari kepemilikan, tapi dari keadaan batin yang selaras dengan kehendak Allah. Rezeki tidak lagi menjadi angka di rekening, tapi rasa cukup yang meluas sampai menenangkan orang lain. Ketenangan yang tulus akan memantulkan cahaya yang membuat orang nyaman berada di dekatmu. Engkau menjadi sumber kesejukan, dan tanpa disadari, orang-orang datang menawarkan kerjasama, peluang, bahkan bantuan, bukan karena engkau memintanya, tapi karena ketenanganmu menumbuhkan rasa percaya. Itulah hukum rahasia yang berjalan di bawah permukaan dunia, bahwa jiwa yang tenang adalah ladang magnet bagi limpahan rezeki. Maka mulai sekarang, jangan lagi mengejar kekayaan dengan kegelisahan.
carilah ketenangan terlebih dahulu, karena di dalamnya tersimpan kunci pintu-pintu langit. Duduklah dalam diam, tarik napas dalam-dalam, dan sebut namanya dengan lembut. Rasakan getaran zikir yang menembus dinding pikiran dan menyentuh dasar hatimu. Biarkan dunia berisik di luar, tetapi hatimu tetap menjadi tempat yang sunyi untuk Allah bertakhta. Disitulah rezeki akan datang dengan cara yang tak pernah engkau duga, melalui orang yang tak pernah engkau sangka, di waktu yang tak pernah engkau rencanakan. Karena rezeki bukan hanya tentang diberi, tetapi tentang menjadi wadah yang layak untuk menerimanya. Dan wadah itu adalah hati yang tenang, yang telah menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendaknya. Bab 8. Jalan sabar yang membuka pintu langit. Sabar bukan sekadar menahan diri, tapi seni halus untuk menyelaraskan waktu manusia dengan waktu Tuhan. Di mata orang awam, sabar tampak seperti diam dan pasif. Namun bagi orang yang mengenal Allah, sabar adalah gerak batin yang paling kuat. Ia adalah keyakinan yang menembus tirai sebab akibat, bahwa setiap keterlambatan bukanlah penolakan, melainkan penataan ilahi agar sesuatu datang pada saat yang paling tepat. Orang yang sabar tidak menuntut waktu, karena ia tahu waktu tunduk kepada kehendak Allah. Ia menunggu bukan dengan cemas, melainkan dengan yakin bahwa setiap detik penantian adalah bagian dari rezeki yang sedang disempurnakan. Dalam diamnya, sabar itu berdoa, dan dalam diam itu pula, pintu langit terbuka perlahan, membawa hujan rahmat bagi mereka yang tetap bertahan dalam ketenangan. Sabar bukan hanya sikap hati saat diuji, tapi juga kesadaran tinggi untuk tidak tergesa dalam mengambil keputusan. Banyak orang menutup rezekinya sendiri karena tidak sabar menunggu isyarat Allah. Mereka ingin cepat berhasil, cepat kaya, cepat diakui, hingga tak sadar mereka sedang memetik buah yang belum matang. Padahal buah yang dipetik sebelum waktunya rasanya asam dan tak menenangkan jiwa. Sedangkan orang sabar menunggu dengan tenang di bawah pohon takdirnya, menyiraminya dengan doa dan tawakal. Dan ketika saatnya tiba, buah itu jatuh sendiri ke tangannya, manis, matang, dan diberkahi. Karena sabar bukan berarti tidak bergerak, tetapi bergerak dengan irama yang sejalan dengan kehendak Tuhan, bukan dengan nafsu dunia. Orang sabar memiliki pandangan yang panjang. Ia tahu bahwa rezeki tidak hanya berupa uang dan harta, tetapi juga ketenangan batin, kesehatan, kejelasan arah, dan hubungan yang penuh berkah. Maka ketika satu pintu tertutup, ia tidak mengeluh, karena ia yakin Allah menutupnya agar ia tidak tersesat di dalamnya. Sabar membuat seseorang mampu melihat dengan mata ruhani, bahwa setiap kehilangan adalah bentuk perlindungan, dan setiap kesulitan adalah cara lembut Tuhan mengajari. Dengan sabar, seseorang belajar mencintai perjalanan, bukan hanya hasilnya. Dan disitulah rahasia terbesar terbuka. Rezeki sejati datang kepada mereka yang mampu mencintai proses yang diberikan Allah, bukan hanya hasil yang diinginkan dirinya. Sabar adalah zikir dalam bentuk kesunyian. Ia tak selalu terdengar oleh telinga, tapi bergema di langit. Orang yang sabar mungkin tampak biasa di mata dunia, tapi di sisi Allah, ia bersinar terang. Setiap helaan napasnya menjadi doa, setiap air matanya menjadi hujan keberkahan. Kesabarannya menarik perhatian malaikat, dan semesta pun tunduk membantu jalannya. Inilah sebab mengapa banyak orang yang kelihatannya sederhana, tapi hidupnya penuh berkah. Mereka tidak banyak bicara, tidak banyak meminta, tapi hidupnya diliputi kedamaian dan kecukupan. Karena kesabarannya telah membuka pintu langit yang tertutup bagi mereka yang tergesa. Maka jika engkau sedang menunggu doa dijawab, menunggu rezeki datang, menunggu jalan terbuka, jangan merasa terlambat. Allah tidak pernah terlambat memberi, hanya saja manusia sering terlalu cepat berharap. Tenangkan hatimu, teruskan zikirmu, karena setiap detik kesabaranmu sedang menulis kisah indah di Lauhul Mahfuz yang akan tiba tepat pada waktunya. Ketika saat itu datang, engkau akan mengerti. Sabar bukanlah penundaan, melainkan cara Allah menyiapkan dirimu agar layak menerima sesuatu yang lebih besar dari yang engkau minta. Dan di titik itulah engkau akan tersenyum, bukan karena rezekimu telah datang, tapi karena engkau telah menjadi rezeki bagi dunia dengan hatimu yang penuh kesabaran. Bab 9. Rahasia syukur yang menggandakan nikmat.
Syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah di bibir, melainkan getaran ruh yang mengenali sumber segala kebaikan. Ia adalah kesadaran terdalam bahwa tidak ada satu pun yang kita miliki berasal dari diri kita sendiri. Nafas yang masih berhembus, tubuh yang masih berfungsi, hati yang masih bisa merasakan, bahkan kesedihan yang mendewasakan, semua adalah bentuk kasih sayang Allah yang menampakkan diri dengan cara yang berbeda. Orang yang bersyukur tidak menunggu hal besar untuk berterima kasih. Ia menemukan nikmat di dalam hal-hal yang sederhana, dan karena itu hidupnya tidak pernah kering dari keajaiban. Setiap pagi terasa seperti hadiah baru, setiap kesulitan pun terasa seperti pesan rahasia dari langit. Maka syukur menjadi cermin yang memperlihatkan betapa luasnya karunia yang selama ini luput disadari oleh mata yang sibuk mencari, bukan oleh hati yang tenang merasakan. Syukur adalah kunci yang menggandakan nikmat, karena ia menenangkan gelombang keluh dan menyalakan cahaya penerimaan. Semakin engkau bersyukur, semakin luas wadah jiwamu untuk menampung rahmat baru. Orang yang tidak bersyukur sebenarnya bukan kekurangan rezeki, tetapi kekurangan kesadaran untuk mengenalinya. Mereka selalu merasa kurang, padahal langit terus menurunkan anugerah. Sementara orang yang bersyukur, walau sedikit, merasa cukup. Dan dalam rasa cukup itu, Allah menambahkannya tanpa henti, sebagaimana firman-Nya, "Jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatku kepadamu." Itulah hukum lembut yang tidak terlihat. Semakin engkau menghargai apa yang ada, semakin semesta menambah apa yang kau miliki. Karena Allah mencintai hamba yang menghargai pemberiannya dengan hati yang tenang dan wajah yang penuh syukur. Syukur juga melahirkan energi yang menarik kebaikan. Hati yang bersyukur memancarkan frekuensi yang menenangkan, mengundang rahmat dari arah yang tak terduga. Orang yang bersyukur jarang ditinggalkan dalam kesulitan, sebab semesta bergerak untuk menolongnya. Ia tidak mengeluh ketika diuji, karena ia tahu ujian pun bagian dari kasih sayang Allah. Ia tidak marah ketika kehilangan, karena ia yakin setiap kehilangan menyimpan hikmah yang belum terbaca. Dalam dirinya, syukur menjadi zikir yang hidup, bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam cara berpikir, dalam tutur kata, dalam cara ia memandang dunia. Segalanya adalah nikmat, bahkan air mata pun terasa indah, karena ia tahu Allah masih menegurnya dengan lembut agar kembali mendekat. Mereka yang hidup dengan syukur tidak mudah iri, karena mereka sadar bahwa rezeki setiap orang berbeda bentuknya. Ada yang diberi harta, ada yang diberi ilmu, ada yang diberi kedamaian, dan ada yang diberi cinta yang tulus. Orang yang bersyukur melihat semuanya sebagai satu kesatuan dari kehendak Allah yang sempurna. Maka ia berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain dan mulai menikmati takdirnya sendiri. Dari titik itulah hidupnya menjadi ringan, langkahnya menjadi tenang, dan pikirannya menjadi jernih. Dan karena jernih, ia mampu melihat peluang, membaca arah, dan memahami tanda-tanda yang dikirim Allah melalui semesta. Itulah kecerdasan ruhani yang lahir dari syukur. Bukan dari banyak belajar, tapi dari banyak merasa. Maka tanamlah syukur dalam setiap hembusan napasmu. Jangan biarkan ia hanya menjadi ucapan, tapi jadikan ia cara memandang hidup. Syukuri bahkan hal yang belum engkau pahami, karena mungkin di baliknya tersimpan kebaikan yang baru akan terungkap nanti. Ketika engkau mulai hidup dalam syukur, dunia tidak lagi terasa menakutkan. Setiap kejadian menjadi pengingat, setiap luka menjadi pelajaran, dan setiap kesulitan menjadi pintu menuju kedewasaan jiwa. Di sanalah engkau akan menemukan rezeki yang sesungguhnya, bukan dalam jumlah, tapi dalam rasa tenang yang tumbuh dari keyakinan bahwa semua sudah cukup, semua sudah indah, semua sudah tepat. Karena semua datang dari Allah yang Maha Kaya, yang tak pernah berhenti memberi kepada hati yang tahu berterima kasih. Inara bab 10, rezeki sebagai cahaya ruhani. Pada akhirnya, kita akan mengerti bahwa rezeki bukan sekadar benda yang bisa digenggam, bukan pula angka yang bisa dihitung. Rezeki sejati adalah cahaya yang turun ke dalam dada, menerangi hati yang lapang, menuntun langkah yang jujur, dan menenangkan jiwa yang gelisah. Ia bukan hanya datang dalam bentuk uang atau makanan, tapi hadir dalam ketenangan yang tidak bisa dibeli, dalam kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan,
dalam kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun selain Allah. Ketika cahaya rezeki ini menyentuh hati seseorang, ia akan melihat dunia dengan pandangan yang baru. Ia tak lagi merasa kekurangan, karena ia menyadari bahwa setiap tarikan napasnya adalah limpahan nikmat. Setiap langkahnya adalah karunia, dan setiap ujian adalah bagian dari kasih sayang yang menyamar dalam bentuk cobaan. Cahaya rezeki tidak datang dari usaha semata, tapi dari kebersihan batin. Allah tidak menutup pintu rezeki siapapun, tetapi banyak hati yang tertutup dari melihat jalan rezeki itu sendiri. Karena hati yang dipenuhi amarah, dengki, dan keserakahan tidak sanggup menerima cahaya lembut yang turun dari langit. Namun hati yang bening, yang berzikir dalam diam, yang tenang dalam sabar, dan yang lembut dalam syukur, akan menjadi cermin bagi cahaya itu. Ia memantulkan rezeki bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang di sekitarnya. Maka jangan heran orang-orang yang hatinya bersih selalu menenangkan siapapun yang mendekat. Mereka seolah membawa keberuntungan kemanapun mereka pergi, bukan karena mereka istimewa, tapi karena mereka membawa cahaya rezeki yang memancar dari hubungan mereka dengan Allah. Ketika seseorang hidup dalam kesadaran zikir, seluruh alam menjadi sahabatnya. Burung-burung, angin, air, bahkan waktu seolah bersatu untuk membantunya. Karena zikir bukan sekadar ritual, tapi bahasa yang membuat semesta mengenali jiwamu. Saat engkau mengingat Allah, alam mengingatmu. Dan ketika hubungan itu terjalin, rezeki tidak lagi datang dari arah yang kau pikirkan, tetapi dari celah-celah takdir yang tak pernah kau duga. Tiba-tiba ada jalan, tiba-tiba ada pertolongan, tiba-tiba ada kedamaian yang turun begitu saja, tanpa sebab yang nyata. Itulah tanda bahwa engkau sudah tidak lagi hidup hanya dengan tenaga dunia, tapi dengan daya ruhani yang bersumber dari zikrullah. Cahaya yang mengalir dari Allah langsung ke dalam keberadaanmu. Cahaya rezeki juga memiliki bentuk yang lebih halus. Ia bisa berupa hikmah yang mencerahkan akal, cinta yang menenangkan hati, dan petunjuk yang menuntun langkah di saat engkau bingung. Banyak orang kaya tapi gelap hatinya, karena harta mereka tidak membawa cahaya. Namun ada pula yang sederhana, namun wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Itulah bedanya antara harta dan rezeki. Harta bisa kau kumpulkan, tapi rezeki hanya bisa kau terima dengan keikhlasan. Dan siapa yang menerima dengan ikhlas, hidupnya akan terus ditambah. Bukan hanya dalam bentuk benda, tapi dalam keluasan hati dan kedalaman makna. Cahaya rezeki ini menjadikan hidupmu lebih lembut, lebih damai, lebih bermakna, dan membuatmu semakin dekat dengan sumber segala kebaikan, Allah yang Maha Memberi. Maka jika selama ini engkau merasa sempit, bukan berarti rezekimu tertahan. Mungkin hatimu yang belum cukup luas untuk menampungnya. Bukalah hatimu dengan zikir, sucikan niatmu dengan sabar, dan lembutkan jiwamu dengan syukur. Sebab cahaya rezeki tidak bisa ditarik, tapi bisa diundang dengan keheningan dan kepasrahan. Ketika engkau menyerahkan seluruh urusanmu kepada Allah tanpa keraguan, saat itulah langit terbuka dan rezeki turun bukan hanya dalam bentuk kebutuhan, tapi juga dalam bentuk keberkahan yang tak terukur. Engkau akan hidup ringan, damai, dan cukup. Bukan karena segalanya telah engkau miliki, tetapi karena engkau telah mengenali bahwa segalanya berasal dari Dia. Dan disitulah perjalanan ruhani ini menemukan akhirnya. Bukan pada harta yang bertambah, tetapi pada hati yang bercahaya. Hati yang telah menjadi rumah bagi zikir, tempat di mana rezeki sejati berdiam dengan tenang. Kini, diamlah sejenak. Tarik napasmu perlahan dan sebut namanya di dalam dada. Biarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya, sementara hatimu kembali pulang. Sebab di saat engkau berzikir, bukan hanya Allah yang mendengarmu, tetapi seluruh semesta pun ikut membuka jalan untukmu. Rezeki bukan datang karena engkau berlari mencarinya, melainkan karena engkau berhenti dan mengingat siapa sumbernya.